Sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat, daerah Cirebon memiliki bahasa yang unik dan berbeda dari kebanyakan kota yang bertutur Sunda di sana. Sehingga masyarakat cenderung mengidentifikasi kota Udang tersebut sebagai kawasan dengan corak komunikasi yang mirip dengan bahasa Sunda. Hal ini tidaklah salah, mengingat di wilayah pesisir Jawa Barat hingga kawasan Indramayu perbatasan Kabupaten Subang kebanyakan masyarakatnya menggunakan penyebutan yang tak jauh berbeda atau sebagian besar menyebut Jawa Cirebon kendati berada di Provinsi Jawa Barat. Dari sini kemudian bahasa Cirebon bisa diartikan sebagai penggunaan bahasa yang tidak memakai kosakata serta dialek bahasa ibu di sana, yaitu bahasa Sunda. Dalam buku bahasa daerah di wilayah Cirebon tahun 2009 menjelaskan bahwa secara historis perkembangan bahasa daerah di Cirebon dan Indramayu berada di persimpangan, yakni kehidupan bahasa Sunda dan kehidupan bahasa Jawa. Dalam pertumbuhannya terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Lahirlah bahasa di daerah Cirebon dan Indramayu. Jika dilihat dari penggunaan sehari-harinya, bahasa Jawa dan bahasa Cirebon sebenarnya memiliki kekerabatan yang cukup dekat. Hal ini terlihat dari banyaknya kosakata acuan yang sama. Dalam sebuah artikel di ITBU disebutkan jika bahasa Cirebon memiliki sejumlah bentuk bahasa Jawa lawas atau kuno. Hal itu terlihat dari beberapa kalimat yang familiar disebut oleh masyarakat di wilayah Pantura, Jawa Barat. Sebagai contoh misalnya adalah ingsun atau saya dan sira adalah kamu yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh bahasa Jawa baku. Hal ini turut ditegaskan oleh Profesor Rasto yang merupakan warga asli Indramayu, Jawa Barat. Ia menyebutkan berdasarkan pendekatan sosiologi dan antropologi, jika masyarakat Indramayu dan Cirebon menggunakan bahasa sehari-hari Jawa Indramayu yang berbeda dari Sunda. Hal ini berkaitan dengan irisan dua budaya dengan Mataram Islam. Budaya Sunda itu irisannya sangat kecil, sedangkan irisan besarnya terletak di budaya Jawa. Pendek kata, budaya Jawa lebih kental digunakan dalam kehidupan sehari-hari daripada budaya Sunda lewat benang merah hubungan Indramayu dengan Mataram Islam di Jawa. Selain itu, posisi Pantura Jawa Barat atau Cirebon yang pernah menjadi pusat perdagangan di masa lalu turut memperkokoh adanya percampuran bahasa Jawa dalam komunikasi kalangan masyarakat di sana. Hal ini merujuk banyaknya kerjasama perdagangan dengan orang Jawa. Menurut budayawan Cirebon yaitu Nuruddin M. Nur, almarhum pernah menjelaskan jika bahasa Cirebon sempat digunakan di masa pemberontakan DITII di Jawa Barat tahun 1962 hingga 1970. Ia mengatakan bahwa saat itu terdapat anggota DITII yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Anggota DITII tersebut menggunakan dialek Cirebon sehari-hari untuk membedakan antara anggota DITII dengan masyarakat Cirebon yang tidak terlibat pemberontakan.
Dari situ menginspirasi salah seorang tokoh Cirebon untuk membuat inisiatif mengembangkan bahasa Cirebon menjadi bahasa bebasan yang mirip dengan bahasa Jawa dan disebarluaskan kepada masyarakat Cirebon agar tidak ada salah paham. Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 80% bahasa Cirebon merupakan serapan bahasa Sanskerta. Para ahli bahasa menyebutkan bahasa Cirebon sebagai Sanskerta kontemporer. Ia juga menambahkan sebelumnya bahasa Cirebon tidak dipengaruhi oleh bahasa Jawa pada masa Amangkurat kedua, atau yang lebih cenderung ke bahasa Sunda sesuai adat di keraton. Namun seiring waktu keadaan tersebut berubah hingga bahasa Sanskerta menjadi dialek yang digunakan untuk percakapan sehari-hari masyarakat Cirebon. Menurutnya setelah ditelusuri, ternyata bibitnya bahasa Cirebon memang dari Sanskerta. Dulu waktu ia masih sekolah rakyat hingga kelas ketiga, bahasa pengantarnya Jawa Cirebon. Bahkan dulu di Cirebon sempat ada sekolah Jawa dan Sunda namanya.